Pulau Jawa, pulau dengan penduduk terpadat di Indonesia, pulau dengan berbagai keanekaragaman hayati, serta heritage kultur yang kaya, dan juga keunikan warganya. Tapi, ternyata pulau ini juga menyimpan misteri makhluk-makhluk aneh dengan berbagai macam bentuk. Makhluk kriptid yang menunggu untuk ditemukan. Selamat datang kembali di video Nerd in the Wood. Sekarang gua mau rangkum makhluk kriptid dari Pulau Jawa. Mungkin kalian udah penasaran ada apa aja makhluk kriptid yang ada di pulau ini. Yuk kita masuk ke makhluk yang pertama. Kauk adalah salah satu hewan unik yang dikabarkan hidup di Nusa Kambangan. Kauk sering digambarkan sebagai biawak besar dengan tubuh yang lebih kekar dibandingkan biawak pada umumnya. Selain itu, kauk dikatakan memiliki ukuran panjang tubuh yang dapat mencapai 3 meter dengan kepala yang besar. Salah satu kebiasaan unik dari kauk adalah kemampuannya untuk berjalan dengan menggunakan 2 kaki belakangnya. Jadi kesannya kayak raptor hewan ini, bukan kayak komodo atau megalania. Walaupun beberapa penduduk lokal juga yang mengatakan kalau hewan ini mirip megalania, yaitu biawak yang besar gitu yang hidupnya di benua Australia zaman prasejarah dulu. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, kata kauk sendiri di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki arti adalah biawak besar yang hidup di Pulau Nusa Kambangan gitu. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa searching sendiri di Google KBBI kauk gitu, pasti nanti muncul artinya. Jadi ada kemungkinan kauk ini emang beneran ada mungkin ya. Beberapa ahli dan penduduk setempat mendeskripsikan kauk memiliki kemiripan dengan makhluk prasejarah seperti megalania, kadal raksasa yang pernah hidup di zaman purba, atau bahkan dinosaurus jenis raptor. Dengan tubuh besar dan pergerakan yang gesit menggunakan 2 kaki belakangnya, kauk dianggap sebagai salah satu makhluk yang paling misterius di pulau ini. Banyak yang bercerita kalau mangsa utama dari kauk ini adalah bangkai, baik itu bangkai hewan ataupun bangkai manusia di sana. Kauk dikenal sebagai pemangkan bangkai yang sangat efisien, yang membantu menjaga ekosistem dengan membersihkan sisa-sisa tubuh hewan yang telah mati. Perannya sebagai pemangsa dan pemakan bangkai membuat kauk menjadi bagian penting dari rantai makanan di Pulau Nusa Kambangan. Kalau kata peneliti, secara ilmiah kauk masuk dalam kategori biawak Varanidae dan kemungkinan besar merupakan spesies dari genus Varanus. Namun masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi kauk secara pasti, mengingat kemiripannya dengan spesies biawak besar lainnya di Asia Tenggara. Keberadaan hewan misterius ini ditambah lagi dengan cerita rakyat yang mengatakan kalau hewan ini berjalan dengan 2 kaki belakangnya, menjadikan kauk sebagai salah satu daya tarik unik dari Pulau Nusa Kambangan. Berbeda dengan komodo yang hidup secara soliter, kauk ini dikatakan hidup secara bergerombol. Dan hewan ini dikatakan cenderung menyerang manusia karena ya ukurannya yang sangat masif itu dan juga jumlahnya yang banyak, mereka mungkin nggak takut sama manusia kan. Dan kauk dikatakan sebagai hewan yang nokturnal, yaitu aktif di malam hari. Jadi banyak nelayan atau penduduk lokal di Nusa Kambangan yang memilih untuk tidak keluar dari rumah saat malam hari. Penampakan kauk yang terjadi tahun 2014 ini sempat diceritakan oleh media online Merdeka. Seorang nelayan bernama Heri yang saat itu kebetulan berada di Pulau Nusa Kambangan dan rekan nelayannya kebetulan waktu itu meninggal. Dan ketika malam hari, kauk-kauk datang menghampiri mereka untuk memakan mayat dari rekannya ini gitu. Melihat ada sekitar 10 kauk yang datang menghampiri mayat temannya gitu, si Heri buru-buru memasukkan mayat temannya ke perahu dan pergi dari situ gitu. Jadi sebenarnya apa sih kauk ini? Ada 3 penjelasan tentang apa sih sebenarnya hewan ini. Yang menurut gue ya, bukan menurut para ahli. Yang pertama, kauk mungkin adalah spesies dari biawak yang tidak terdokumentasi. Karena menurut catatan ilmiah, biawak tidak pernah berburu secara berkelompok. Dan juga tidak pernah berdiri dengan 2 kaki belakangnya dengan sangat lama atau bisa berjalan dengan 2 kaki belakangnya. Penjelasan kedua, kauk kemungkinan adalah teropod kecil atau sejenis Herrerasaurus yang entah bagaimana bisa selamat dari kepunahan dan hidup di Pulau Nusa Kambangan.
Dan penjelasan ketiga adalah Kauk bukan Komodo dragon seperti yang banyak orang katakan, karena ukurannya yang lebih besar dan bisa berjalan dengan dua kaki belakangnya. Sedangkan para penduduk lokal di Pulau Komodo mengatakan kalau Komodo tidak pernah menyerang manusia. Dan Kauk diceritakan akan langsung menyerang manusia ketika mereka melihat manusia di area Pulau Nusa Kambangan. Ahol adalah makhluk kriptid yang dideskripsikan memiliki kemiripan dengan kelelawar besar, namun dengan kepala yang menyerupai kera. Beberapa saksi mata menyebutkan bahwa Ahol adalah primata terbang, sementara yang lain menganggapnya sebagai makhluk sejenis pterodaktil yang mirip dengan ropen yang ditemukan di Papua. Makhluk ini digambarkan memiliki bulu berwarna abu-abu atau coklat gelap dengan panjang rentang sayap yang bisa mencapai hingga 4 meter. Ahol juga dikatakan memiliki tinggi sekitar 1,5 hingga 2 meter saat berdiri, dengan tubuh yang kuat dan cakar tajam di kakinya. Makhluk ini diyakini aktif pada malam hari dan mengeluarkan suara khas yang menyerupai kata Ahul, yang kemudian menjadi asal-usul dari nama makhluk ini. Suara ini sering terdengar di malam hari, terutama di daerah yang dekat dengan hutan lebat di Gunung Salak. Menurut beberapa cerita, Ahul ini adalah makhluk yang sangat sulit untuk ditemukan karena kemampuannya untuk berkamuflase di area sekitarnya gitu. Selain itu, makhluk ini juga dikatakan memiliki penglihatan yang tajam dan pendengaran yang sangat sensitif, memungkinkan Ahul untuk mendeteksi kehadiran manusia dari jarak yang cukup jauh. Jadi sebelum lu nyampe di tempatnya, dia udah kabur duluan, jadi gitu. Oke, penampakan Ahul ini pertama kali dicatat oleh seorang naturalis yang juga merupakan orang yang mencatat tentang elang Jawa. Dan nama elang Jawa ini, nama latinnya itu nama si naturalis ini, yaitu Dr. Ernest Bartels pada tahun 1925. Saat itu dia sedang menjelajahi hutan di sekitar Gunung Salak untuk mendokumentasikan elang Jawa. Menurut catatannya, Dr. Bartels mendengar suara keras yang tidak dikenal sebelum melihat makhluk besar terbang di atas kepalanya. Penampakan kedua terjadi pada tahun 1927, ketika Dr. Bartels kembali melihat makhluk serupa di malam hari. Dalam kejadian tersebut, Dr. Bartels mengklaim bahwa makhluk tersebut terbang rendah di atas hutan dengan sayap yang sangat besar dan kepala yang menyerupai kera. Jadi ketika itu Dr. Bartels sedang mendirikan tenda dan dia nggak sengaja dengar suara ahul, ahul, gitulah pokoknya. Dan dia pikir apa sih ini, kayak hewan yang pernah dia dengar dulu gitu di tahun 1925. Dan ketika dia keluar dari tenda, dia ngelihat ada sosok makhluk bersayap dengan kepala seperti kera. Sayangnya tidak ada bukti fisik yang bisa dikumpulkan untuk mendukung klaim dari Dr. Bartels tersebut. Sedangkan untuk penampakan Ahul sampai era modern ini tetap terjadi. Berbagai laporan tentang makhluk ini sering dilaporkan oleh penduduk-penduduk lokal bahkan turis ya. Salah satu contohnya yaitu pada tahun 2012, ketika itu ada seorang pendaki yang melaporkan melihat makhluk besar terbang di malam hari. Laporan lainnya datang dari seorang petani pada tahun 2018 yang mengaku melihat makhluk tersebut terbang di atas sawahnya. Meskipun seorang naturalis terkenal seperti Dr. Bartels sudah ngeklaim kalau makhluk ini bukanlah kelelawar biasa atau kalong atau flying fox yang sering kita lihat di malam hari, karena ya kalong kan nggak ngeluarin bunyi ahul ya, sedangkan Dr. Bartels mengatakan kalau makhluk itu mengeluarkan suara berbunyi ahul. Jadi ya mungkin ada sesuatu yang memang belum bisa dijelaskan secara ilmiah di dalam hutan di Gunung Salak, atau juga memang mungkin Dr. Bartels saat itu sedang lagi ngigo, kita nggak tahu kan. Dan juga banyak sih kemungkinan lainnya, mungkin memang ada kalong dengan ukuran yang sangat besar, atau mungkin memang orang-orang yang lagi hipotermia terus ngelihat sesuatu yang besar seperti burung hantu dan lain-lainnya gitu ketika di malam hari dan mengidentifikasi sebagai ahul. Dan juga banyak ilmuwan yang mengatakan kalau suara yang dihasilkan oleh ahul atau yang berbunyi ahul itu bisa jadi adalah suara dari makhluk lain, bukan makhluk yang terbang tersebut gitu. Atau mungkin memang ada pterodaktil di sana, kita kan nggak tahu ya. Jadi banyak kemungkinan tentang makhluk ini. Tapi ya yang menariknya ahul ini menjadi makhluk kriptid yang cukup terkenal di kalangan para pencipta kriptozoologi gitu, atau para pencipta makhluk kriptid di seluruh dunia. Jadi ya cukup terkenal lah ahul ini.
Sedangkan kalau kita di Indonesia kan nggak tahu, kurang tahu tentang ahol kan. Jadi semoga kalian dengan nonton video ini tahu apakah itu ahol itu sebenarnya ya. Zegangsa sendiri adalah makhluk kritit air yang dikatakan hidup di muara sungai yang ada di Jawa Timur. Nama Zegangsa diyakini sebagai istilah lokal untuk menyebut makhluk ini. Tetapi ada dugaan bahwa asal-usul namanya berasal dari bahasa Belanda. Hal ini karena namanya mirip dengan kata Belanda, yaitu zegangs yang digunakan untuk menyebut burung flamingo atau angsa dari genus Branta. Kisah dari penampakan Zegangsa ini terjadi pada tahun 1907. Pada musim panas tahun itu, beberapa pengusaha Inggris yang bekerja di bidang perdagangan di Surabaya pergi berlibur untuk berburu buaya di salah satu muara sungai yang ada di Jawa Timur. Saat mereka berada di atas perahu dekat muara sungai, sesuatu yang mirip dengan kepala seekor reptil muncul dari dalam air di tepi timur muara. Awalnya mereka mengira itu adalah batang pohon yang mengapung. Namun saat melihatnya dengan sesaksma, mereka menyadari bahwa ujung dari benda itu memiliki mulut yang bisa membuka dan menutup, serta memiliki gigi yang berjajar rapi di dalam mulut tersebut. Selain itu, juru mudi kapal juga melihat benda berbentuk bulan sabit yang muncul di permukaan dari sisi kanan perahu, yang kemudian mereka sadari sebagai ekor dari makhluk itu. Mereka memperkirakan panjang total dari makhluk tersebut sekitar 9 meter, berdasarkan jarak dari kepala dan ekornya. Salah satu dari mereka merasa sangat takut sehingga menembak makhluk itu dengan senapan berburu buaya. Peluru mengenai tubuh makhluk tersebut, tetapi makhluk itu perlahan menghilang ke dalam air. Ketika mereka menceritakan pengalaman ini kepada nelayan setempat, para nelayan mengatakan bahwa makhluk tersebut dikenal dengan nama Zegangsa, makhluk sungai yang jinak dan tidak berbahaya. Dari kesaksian saksi mata, Zegangsa digambarkan sebagai makhluk air berukuran besar dengan panjang sekitar 9 meter, menyerupai Plesiosaurus. Nah, jadi itu penjelasan dari Zegangsa ini. Dari deskripsinya, hewan ini mirip banget sama Plesiosaurus ya. Pada masa kolonialisme Belanda di tahun 1899, ini ada seekor makhluk yang bernama linguin yang dikenal itu mendiami area hutan bakau di pesisir utara Pulau Jawa, tepatnya di Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta. Pada akhir abad ke-19 itu, sebuah laporan surat kabar yang terbit di tahun 1899 mengungkapkan kisah mengejutkan tentang pertemuan dengan makhluk aneh di perairan Jawa. Makhluk ini kemudian dikenal dengan sebutan linguin, yang digambarkan sebagai reptil raksasa yang belum dikenal ilmu pengetahuan. Panas coy, kita pindah tempat tuh. Kisah ini bermula saat Baron Pereira, seorang konsul jenderal Austria-Hungaria, sedang berperahu di dekat muara sungai Batavia bersama seorang temannya bernama Whitman dan beberapa pendamping lokal lainnya. Dalam pelayaran itu, mereka dikejutkan oleh kemunculan seekor makhluk sepanjang 10 kaki atau sekitar 3 meter dengan kepala menyerupai ular dan tubuh seperti buaya. Reaksi spontan datang dari pendamping lokal yang berteriak, "Linguin, linguin!" Seruan itu menunjukkan bahwa penduduk setempat tampaknya mengenali makhluk ini, atau paling tidak familiar dengan makhluk itu. Pereira dan awak perahu segera menyerang makhluk tersebut menggunakan senjata api dan sebilah pedang semitar hingga mati. Saat itu, Baron Pereira sempat mencoba mengirim bangkai makhluk itu ke Wina, Vienna, Austria. Namun gagal karena kendala iklim dan jarak tempuh. Ia juga berusaha kembali ke lokasi kejadian itu untuk mencari spesimen lain, tetapi tidak berhasil menemukan jejak linguin lagi. Jadi sebenarnya apa sih linguin ini? Menurut kesaksian dari para saksi mata, kalau makhluk ini mirip dengan reptil dan memiliki badan seperti buaya. Nah, jadi apakah ini semacam Plesiosaurus? Ataukah ada sesuatu yang lain di perairan Batavia pada zaman dulu? Laporan surat kabar pada masa itu sempat mengaitkan kalau linguin ini mirip dengan salah satu dinosaurus, yaitu Ichthyosaurus, sejenis reptil laut prasejarah. Namun perbandingan ini dianggap tidak masuk akal karena bentuk tubuh Ichthyosaurus berbeda jauh dengan deskripsi dari linguin. Penjelasan yang lebih masuk akal datang dari para herpetolog, yaitu kemungkinan kalau makhluk yang dilihat oleh Pereira, Elizabeth, dan beberapa orang lain yang menyebut sebagai linguin adalah sejenis biawak air Asia
yang kemungkinan memiliki ukuran yang sangat besar pada saat itu. Karena kan kita tahu sendiri, oksigen masih belum tercemar seperti sekarang. Biawak air Asia atau Varanus salvator adalah salah satu spesies kadal terbesar di dunia. Biawak air Asia memang bisa tumbuh hingga sepanjang 3 meter dan memiliki penampilan yang mirip gabungan antara ular dan buaya, sehingga sesuai dengan deskripsi dari Lingwin. Selain itu, salah satu yang menjadi poin dari keraguan cerita ini adalah kisah dari Pereira yang mengatakan kalau Lingwin yang dia bunuh itu dibunuh di Sungai Batavia. Sedangkan sampai sekarang kita tahu Batavia itu adalah nama lain dari Jakarta. Tapi tidak pernah ada sungai yang bernama Sungai Batavia dari zaman dulu sampai dengan sekarang. Jadi Sungai Batavia ini apakah sungai yang ada di Batavia atau memang sungai itu bernama Batavia, ini menjadi sebuah kisah yang simpang siur. Sehingga banyak yang menilai kalau kisah dari Pereira ini adalah karangan belaka untuk menarik perhatian dari media-media internasional pada zaman itu yang memang suka dengan hal-hal yang berbau makhluk-makhluk reptil, makhluk-makhluk purba, karena saat itu juga booming penggalian fosil-fosil dinosaurus kan. Oke, ini menurut gua sih benar, kemungkinan Lingwin yang diceritakan oleh Pereira atau yang dilihat oleh Elizabeth adalah biawak air Asia yang mungkin memiliki ukuran yang sangat besar pada zaman itu. Aul adalah makhluk misterius yang konon mendiami wilayah Gunung Slamet di Jawa Tengah. Aul memiliki penampilan yang menyerupai manusia serigala dalam cerita-cerita horor barat. Tubuhnya besar dan tegap, dengan tinggi sekitar 1,5 meter hingga 2 meter. Aul memiliki bentuk tubuh yang cenderung tegak dengan otot yang kekar, memberikan kesan sebagai sosok yang kuat dan menakutkan. Kulit atau bulunya digambarkan berwarna gelap, seringkali hitam pekat dengan tekstur kasar yang menutupi seluruh tubuhnya. Salah satu yang paling mencolok dari Aul ini adalah yaitu ciri fisik dari makhluk ini. Dia punya kepala, itu kepala serigala, dan badannya badan manusia. Jadi ya emang manusia serigala banget sih kalau diceritain. Selain itu, Aul juga memiliki cakar yang tajam dan kuat, yang dapat digunakan untuk memanjat pohon atau mencabik mangsanya. Suara yang dikeluarkan Aul sering digambarkan sebagai raungan atau lolongan yang tajam, yang terdengar mengerikan di tengah kesunyian malam di hutan Gunung Slamet. Oke, tadi itu ciri fisik dari Aul ya, dan juga deskripsi bentuknya kayak gimana, yang mirip banget sama werewolf atau manusia serigala. Dan sekarang gue mau ceritain penampakan dari Aul ini. Yang diceritakan itu penampakannya udah dari abad 20 awal. Salah satu laporan pertama berasal dari tahun 1925 ketika seorang petani lokal mengaku melihat sosok besar berbulu dengan kepala menyerupai serigala di dekat ladangnya. Penampakan ini disusul oleh laporan lain pada tahun 1940-an, ketika beberapa pendaki gunung melaporkan melihat makhluk besar dengan mata merah yang berlari cepat di antara pepohonan. Pada tahun 1972, seorang pemburu melaporkan bahwa ia dikejar oleh makhluk yang mirip dengan Aul saat berburu di hutan Gunung Slamet. Laporan-laporan ini terus berlanjut hingga tahun 2000-an, di mana beberapa pendaki dan masyarakat setempat mengaku melihat makhluk ini di berbagai lokasi di sekitar Gunung Slamet. Oke, tadi itu beberapa catatan tentang penampakan Aul ini yang sudah tercatat sejak awal abad 20. Beberapa orang berusaha untuk mencari makhluk ini, tepatnya di tahun 1985, ketika sekelompok peneliti dari universitas lokal melakukan ekspedisi ke Gunung Slamet untuk mencari bukti fisik dari Aul. Mereka memasang kamera trap dan melakukan pengamatan intensif di beberapa area yang sering dilaporkan sebagai tempat penampakan makhluk itu. Meskipun ekspedisi ini tidak menemukan Aul secara langsung, mereka menemukan jejak kaki besar yang tidak dapat diidentifikasi sebagai milik hewan lain yang diketahui hidup di daerah hutan Gunung Slamet. Selanjutnya pada tahun 2007, seorang pencinta kriptozoologi dari Indonesia bernama Dr. Sumarno memimpin ekspedisi lain dengan peralatan yang lebih canggih, termasuk kamera inframerah dan sensor gerak. Dr. Sumarno sangat tertarik dengan teori bahwa Aul mungkin merupakan spesies primata besar yang belum teridentifikasi atau mungkin merupakan sisa-sisa populasi manusia purba yang masih bertahan di hutan. Meskipun ekspedisinya tidak menemukan bukti konkret, Dr. Sumarno berhasil merekam beberapa suara aneh dan jejak kaki yang dianggap mencurigakan. Nah, tadi itu upaya-upaya pencarian dari Aul ini. Sekarang kita mau ngebahas apakah kemungkinan Aul ini atau makhluk apakah sebenarnya Aul ini yang mungkin mendekati deskripsi dari Aul tersebut gitu. Dan gua ada satu teori yang menurut gua Aul ini sebenarnya adalah
makhluk hidup yang memang ada di hutan-hutan di Pulau Jawa dan Sumatera, yaitu ajak. Ajak adalah sejenis anjing hutan yang hidup di Asia, khususnya di Indonesia. Ajak tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera. Ajak memiliki nama ilmiah yaitu Chuon alpinus pallas. Untuk di Pulau Jawa, nama ilmiah dari ajak adalah Chuon alpinus javanicus. Dan untuk di Sumatera adalah Chuon alpinus sumatranensis. Ajak sering ditemukan di berbagai daerah di Jawa, termasuk di Taman Nasional Alas Purwo, Gunung Gede Pangrango, Gunung Halimun Salak, Ujung Kulon, Baluran, dan juga di Gunung Slamet. Untuk di Jawa, anjing ini disebut dengan nama asu kikik karena bunyinya itu yang cukup menyeramkan ya untuk si ajak ini. Mereka suka tertawa gitu, dan juga mereka bisa melolong seperti serigala loh. Jadi ada kemungkinan kalau Aul ini adalah ajak. Karena apa? Banyak pemberitaan di media-media kalau ternak-ternak warga ini banyak dihisap darahnya oleh ajak. Banyak yang mengatakan kalau ajak ini suka menghisap darah dari hewan buruannya gitu, selain memakan dagingnya gitu ya. Ajak memiliki ukuran panjang tubuh sampai dengan 90 cm, dengan tinggi badannya sampai dengan 50 cm, berat badan antara 12 sampai 20 kg, dan panjang ekor 40 sampai 50 cm. Ajak memiliki warna yang cenderung coklat dan kemerahan. Bagian leher dan perutnya berwarna putih dan ekornya berwarna kehitaman. Biasanya mereka hidup dalam kelompok yang berisi sekitar 5-12 ekor, tergantung bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggal mereka. Namun ada kalanya ajak dapat hidup secara soliter atau menyendiri. Menurut IUCN, populasi ajak dewasa pada habitat alami di seluruh dunia diperkirakan tidak lebih dari 2.500 ekor. Sampai saat ini populasinya terus menurun. Menurunnya populasi ajak dikarenakan oleh beberapa hal, yaitu berkurangnya habitat sebagai ruang jelajah, berkurangnya populasi massa, serta perburuan. Oke, tadi itu adalah deskripsi dari ajak. Dan menurut gue sih, seperti yang diberitakan di media-media, kalau ajak ini suka menghisap darah dan juga penampilannya yang memang mirip serigala. Sering mungkin keberadaan makhluk ini disalahartikan oleh orang-orang yang kebetulan sedang berkeliaran di sore atau malam hari di hutan-hutan gitu. Jadi ada kemungkinan kalau ajak inilah yang menjadi asal-usul dari cerita Aul itu. Si Will yang juga dikenal sebagai Owil atau hanya Will dikatakan sebagai ras humanoid liar yang hidup di hutan-hutan Pulau Jawa. Mereka mungkin mirip dengan humanoid kecil lainnya yang hidup di Indonesia seperti Uhang Padak, Tirau, Ebugogo, dan Potiwolo. Nama si Will berasal dari bahasa Jawa yaitu Sakcuil atau Secuil yang berarti kecil. Manusia kecil ini biasanya dilaporkan berada di Taman Nasional Meru Betiri di Jawa Timur dan di lokasi-lokasi sekitar Taman Nasional tersebut. Si Will dilaporkan memiliki tinggi di bawah 1 meter. Si Will juga diceritakan sering terlihat telanjang. Selain itu, si Will dilaporkan berpergian dalam kelompok. Mereka juga memiliki tubuh yang sedikit berbulu dengan rambut panjang yang sering mencapai bahu. Si Will sering dilaporkan berada di dekat sumber air, mencari ikan, udang, dan kepiting yang merupakan makanan favorit mereka. Mereka juga dilaporkan memiliki kemampuan untuk membuat alat-alat sederhana seperti tombak dan tas kecil untuk membawa makanan mereka. Ketika bertemu manusia, mereka akan lari ke dalam hutan dengan kecepatan tinggi. Mereka juga memiliki kemampuan untuk melompat tinggi dan jauh untuk melarikan diri dari pandangan manusia. Si Will juga tercatat dalam buku seseorang petualang bernama Friar Jordanus yang berjudul Mirabilia Descripta. Buku yang terbit sekitar tahun 1330 Masehi ini menyebutkan bahwa ada orang-orang kerdil yang ditemukan di Jawa dengan ukuran seperti anak laki-laki berusia 3 atau 4 tahun dengan tubuh yang digambarkan berbulu lebat seperti kambing jantan. Mereka tinggal di hutan, tetapi hanya sedikit yang bisa ditemukan dari spesies ini. Seorang petualang lainnya bernama Giovanni de Marignoli yang hidup antara tahun 1338 sampai dengan 1353 mencatat bahwa ketika ia mengunjungi kerajaan di Jawa, ia sesekali melihat orang berbulu yang melarikan diri ke hutan ketika mereka melihat seseorang datang. Mereka melakukan banyak pekerjaan seperti menanam, memanen jagung, dan hal-hal lainnya. Dan orang-orang bisa berdagang dengan makhluk kecil ini dengan menempatkan barang-barang di tengah jalan. Kemudian makhluk tersebut akan datang dan meletakkan barang lainnya sebagai alat tukar. Biasanya batu-batuan berharga seperti emas, safir, dan lainnya.
Kemudian mereka akan mengambil apa yang telah ditinggalkan oleh orang-orang seperti pisang dan lainnya. Giovanni menyimpulkan bahwa makhluk-makhluk ini bukanlah manusia. Meskipun mereka mungkin tampak memiliki beberapa sifat manusia, tetapi makhluk ini hanya memiliki karakter seperti kera. Oke, tadi itu sejarah dari Siwil ya, sejarah singkatnya. Banyak catatan juga yang mengatakan kalau Siwil ini suka melakukan barter dengan masyarakat pada tahun-tahun itu gitu. Dan sekarang gue mau ceritain penampakan Siwil yang terbaru ya di era modern ini. Heri Budi Ermawan, seorang anggota DPRD Jawa Timur, mengaku sudah 2 kali melihat makhluk bernama Siwil tersebut. Heri pertama kali bertemu dengan humanoid kecil ini ketika dia hendak memancing. Dia melihat 5 makhluk ini yang diantaranya sedang mencari ikan di sungai dengan alat kecil seperti tombak. Para Siwil ini lari saat menyadari kehadiran Heri. Seminggu kemudian, Heri kembali ke lokasi tersebut dengan membawa kamera. Dari jarak sekitar 10 meter, ia memotret 5 foto Siwil. Anehnya, saat foto tersebut diolah, yang terlihat hanya latar belakangnya. Tidak ada jejak para Siwil di dalam foto yang Henry dapat. Selain kesaksian si Heri, ini juga ada acara televisi di zaman dulu tuh ya. Ini acara TV-nya gua suka banget karena ya bisa dibilang acara TV yang mencari makhluk-makhluk kriptid di Indonesia gitu. Cuman sayangnya sekarang udah nggak ada acaranya. Yaitu acara TV Jejak-Jejak Misterius di Trans 7 gitu. Nah, mereka sempat melakukan pencarian Siwil ini di Taman Nasional Meru Betiri dan daerah sekitarnya. Pada tahun 2011, Anang Rianto, seorang pencinta alam dan salah satu narasumber dari acara Jejak-Jejak Misterius, mengaku pernah melihat beberapa jejak yang ukurannya hanya sebesar korek api. Jika diukur, panjang jejak ini dari ujung kaki sampai mata kaki hanya sepanjang 9,2 cm, sedangkan lebarnya sepanjang 2 cm. Jejak tersebut ditemukan di dekat muara Sungai Manggelan, Desa Wonosari, Jember, Jawa Timur. Anang sendiri juga mengaku sudah 2 kali melihat Siwil, yakni pada tahun 1984 dan tahun 1999. Salah satu penampakan yang Anang ceritakan ialah terjadi di antara Pantai Nanggelan dan Pantai Sukamande. Anang melihat 8 Siwil sedang menikmati udang dari jarak 15 meter di posisi Anang. Makhluk tersebut berambut sebahu dengan tinggi 60-70 cm, telanjang namun berjalan tegak seperti manusia normal. Ketika mereka menyadari kehadiran Anang, mereka lari ke dalam hutan. Selanjutnya ada Miss Karim, orang penjaga hutan Meru Betiri, yang mengatakan bahwa Siwil berpenampilan mirip manusia dan dapat melompat sangat tinggi dan jauh ketika melintasi medan berbatu di sungai-sungai di Taman Nasional Meru Betiri. Ia menyebutkan bahwa makhluk tersebut bersuara seperti suara monyet atau manusia primitif yang ada di TV-TV. Saat menelusuri pantai dekat Bande Alim, tim Jejak-Jejak Misterius berhasil merekam video makhluk yang diduga sebagai Siwil. Makhluk tersebut menghadap ke sisi selatan hutan, di mana tepinya bertemu dengan pantai. Dalam video itu terlihat 3 makhluk kecil mirip manusia melarikan diri ke dalam hutan. Salah satunya tampak membawa tas mirip jaring dan tombak. Oke, untuk video Nerd in the Woods kali ini cukup sampai di sini. Semoga video ini cukup menghibur kalian. Semoga kalian sehat selalu dan bye-bye.